Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan santai mengungkap cara ia membunuh 12 korbannya. Ia meracuni korbannya dengan potas dan menganggapnya sebagai ritual. Para korban justru dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Nidia Lestari. Kali ini aku akan menceritakan berita yang memang lagi viral banget, yang memang membuat bulu kuduk merinding guys karena kekejamannya. Slamet Tohari atau kita sebut saja Mbah Slamet, dia ini tahun 2019 itu sudah membuat ulah yaitu mengedarkan uang palsu. Di tahun 2020 dia membuat praktek penggandaan uang. Dia ini ceritanya dukun bodong guys. Karena dukun itu semua bodong, gak ada yang beneran. Kecuali dukun beranak. Di tahun 2020 Mbah Slamet membuka prakteknya, yang dimana praktek tersebut juga dia tidak sendiri, dia ditemani oleh asistennya yang berinisial BS. Pria yang berinisial BS ini, dia itu tangan kanannya Mbah Slamet, karena Mbah Slamet sendiri itu tidak bisa menggunakan Facebook gitu untuk mempromosikan praktiknya. Tetapi si BS ini ditunjuk sama Mbah Slamet untuk mempromosikan praktiknya si Mbah Slamet tersebut. Jadi si BS ini mempromosikan lewat Facebook. Dan di dalam Facebook kita tahu kan kalau orang jualan pasti ada testimoninya. Nah sama saja yang dilakukan sama BS ini, dia mempromosikan Mbah Slamet pasti ada testimoninya. Bergopok uang banyak guys gitu ya, supaya banyak korban ikut tertarik, ikut mau gitu ya untuk melakukan penggandaan uang di Mbah Slamet tersebut. Dari hasil kerjanya si BS ini diberikan upah sama si Mbah Slamet sebesar 5-10 juta setiap orang yang mau ikut bergabung. Tahun 2020 adalah korban pertama yang meregang nyawa. Di tahun tersebut, korban bertemu pertama kali oleh Mbah Slamet namun tidak langsung dibunuh. Tetapi diajak ngobrol-ngobrol di rumahnya kediaman Mbah Slamet. Dan seperti biasa layaknya tamu yang datang ke rumah pasti dijamu kan. Nah sama saja seperti korban pertama ini, itu bertemu sama istrinya Mbah Slamet dan memang si istrinya Mbah Slamet pun tidak menaruh curiga kepada si korban atau kepada si Mbah Slamet sendiri gitu, nggak menaruh curiga guys. Tetap si istrinya itu menjamu si tamu tersebut, menyediakan minuman gitu ya, hidangan seperti itu guys. Lalu si korban pertama menyetorkan uang secara berkala atau secara berangsur-angsur. Misalkan bulan ini 10 juta, bulan depan itu bisa jadi 5 juta atau berapapun. Pokoknya dicicil, diangsur gitu. Nah karena tidak ada kepastian setelah menunggu lama ya, si korban ini mulai menagih janjinya kepada Mbah Slamet. Tetapi Mbah Slamet itu mulai kesal karena dia ini mulai ditagih-tagih guys. Lanjut, si korban pertama ini langsung mendatangi Mbah Slamet ya. Tetapi karena tidak langsung dibalikin uangnya gitu ya. Tetapi diajak ritual lagi guys. Diajak ritual itu kalau ritual mulainya dari jam 4 sore. Itu mulai siap-siap ya, tetapi eksekusinya itu ada di jam 7:30 malam. Si korban pertama ini dibawa ke sebuah rumah, ke sebuah gubuk yang ada di lahannya Pak Slamet atau Mbah Slamet. Si korban pertama ini diberikan pil, yaitu di mana obat tersebut adalah obat untuk darah tinggi. Nah kalau si korbannya enggak mengantuk, lalu si Mbah Slamet ini langsung memberikan minuman yang dimana minuman itu adalah minuman yang sudah dibubuhi racun atau dicampurkan racun yang berjenis potasium sianida. Sebenarnya korban pun gak ada curiga ya guys, karena mungkin saja minuman itu yang dikira adalah bagian ritual gitu yang memang wajib untuk diminum. Setelah diminum langsung korban merasakan pusing. Setelah pusing muntah-muntah langsung gak sadarkan diri. Nah setelah gak sadarkan diri, Mbah Slamet biasanya mengecek nadinya masih ada atau enggak. Kalau misalkan gak ada, langsung saja Mbah Slamet itu membawa si korban untuk dikuburkan di lahan miliknya. Lahan miliknya ini adalah sebenarnya lahan singkong ya, yang ditanami singkong, dan memang sama warga juga biasa menanam berbagai tanaman di situ ya guys. Jadi memang lahannya juga cukup aktif dan banyak ditanami sama tumbuhan.
Oke guys, jumlah korbannya ada 12 orang yang dimana 12 orang ini adalah pasangan suami istri dan juga memang ada pasangan yang berpacaran sama pacarnya pun dibunuh guys. Jadi memang dalam setiap lubang itu kalau misalkan datangnya berdua dimasukinlah si mayat jenazah itu langsung dimasukin ke dalam lubang itu berdua guys. Ini seperti gimana ya, ini pembunuhan berencana juga iya, penipuan juga iya guys. Pokoknya kejam banget. Seperti bukan manusia. Kasus ini terbongkar di mana ada korban yang berinisial P, kita sebut saja Pak Parianto, yang berasal dari kota Sukabumi. Jadi si Bapak Parianto ini tertarik sama penggandaan uang yang dilakukan Mbak Slamet. Itu bermula dari Bapak Parianto ini mengetahuinya di Facebook. Setelah Bapak Parianto ini tahu gitu ya, dia tertarik guys, jadi langsung bertemu sama asistennya karena asistennya sendiri yang mempromosikan si Mbak Slamet lewat Facebook. Lalu bertemulah karena si Bapak Parianto ini langsung ke Banjarnegara, tetapi dia tidak sendiri bersama anaknya. Sebenarnya si BS ini katanya sih guys nggak tahu kalau misalkan si para korban ini setelah ritual-ritual itu dibunuh. Itu si BS itu nggak tahu guys. Jadi si BS itu taunya si korban dibawa, ya udah si BS ini nggak tahu apa-apa langsung cabut gitu aja guys. Jadi nggak tahu gimana sih ritualnya, nggak tahu diapain gitu, nggak tahu deh. Nah oke, next, si Bapak Parianto ini kesana kan berangkat sama anaknya. Jadi selama ritual yang dimana si Bapak Parianto ini dibawa ke sebuah gubuk miliknya Mbak Slamet. Si Pak Parianto ini di dalam melakukan ritual, lalu anaknya diam di luar guys, jadi nggak diajak masuk. Lalu pada hari tersebut itu Pak Parianto ini langsung menyetorkan uang, tapi secara berangsur-angsur sama seperti korban-korban sebelumnya. Jadi kalau misalkan sehari ini 5 juta gitu ya, bulan depan bisa 10 juta seperti itu. Setelah melakukan ritual, Bapak Parianto dan anaknya langsung pulang lagi ke Sukabumi. Sama seperti korban-korban lainnya, tidak ada kepastian, wajar saja ya kalau misalkan Bapak Parianto itu menagih janjinya. Nah setelah itu singkat cerita Bapak Parianto menagih janjinya. Karena kesal nih guys, jadinya si Bapak Parianto berangkat lagi ke Banjarnegara, namun dia sendiri tidak ditemani oleh anaknya. Mulai setengah 8 malam itu langsung Bapak Parianto diajak sama Mbak Slamet ke gubuk yang dimana itu biasa dilakukan ritual-ritual. Gubuk tersebut berada di lahan milik Mbak Slamet sendiri. Seperti biasa, Mbak Slamet memberikan sebuah minuman yang dibubuhi oleh racun itu ke korbannya, yang dimana korban tersebut saat ini adalah Bapak Parianto. Bapak Parianto langsung meminum minumannya karena mungkin saja dia menganggap minuman itu adalah bagian ritualnya yang harus memang wajib sekali diminum. Ketika diminum, dia merasakan efeknya, dan memang efek ini mengakibatkan mungkin lemas badannya, pusing, mual. Dan saat itu firasat yang memang yang dirasakan Bapak Parianto mulai gak beres nih guys. Jadi pada saat itu Bapak Parianto langsung menghubungi salah satu anaknya yang ada di Sukabumi, yang isi pesannya seperti ini guys. Ini cukup membuat, kok aku sedih ya kalau misalkan aku di posisi anaknya, aku gak kebayang deh gitu, itu pesan terakhir yang dikirimin bapak gue gitu ya. Isi pesannya kayak gini guys, ini rumah Pak Slamet. Buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat gitu guys. Itu kayak ada firasat yang memang dirasakan sama Bapak Parianto bahwa memang itu adalah hari-hari terakhirnya gitu ya. Singkat cerita guys, karena kecurigaan anaknya langsung berangkat sama keluarganya ditemani oleh aparat kepolisian. Nah, pada saat sampai di kediaman rumah Mbak Slamet, itu Mbak Slamet ada guys, dan dia langsung mengakui kalau misalkan Bapak Parianto ini sudah dia bunuh, sudah dihabisi. Pada saat itu Mbak Slamet langsung menunjukkan di mana Bapak Parianto dikuburkan. Lubang itu ada di nomor, kalau nggak salah nomor 1 guys. Pada hari pertama baru ditemukan 1 korban, belum ditemukan korban lagi. Tepatnya di hari kedua itu ditemukan 9 kantong jenazah ya. Jadi dalam 1 liang itu ada yang berdua, ada yang sendiri, tapi rata-rata dikuburkannya dalam 1 lubang itu berdua. Karena si para korban itu datangnya berpasangan guys, sama pasangannya gitu ya, sama istrinya. Juga ada yang sama pacarnya. Dan di hari ketiga ditemukan lagi 2 kantong jenazah yang memang total dari semua korban ini ada 12. Tetapi masih didalami
Siapa tahu ada yang bertambah, makanya aparat kepolisian itu membuka posko ya. Jadi laporan orang kehilangan gitu. Oke guys, menurut kalian hukuman apa yang pantas buat Mbah Slamet? Apalagi ini udah kasus pembunuhan, penipuan, juga yang memang ini biadab banget sih ya. Nggak bisa kalau cuman hukumannya ringan, harus setimpal nih ya. Ini pembelajaran untuk kita semua. Semoga aja nggak ada korban-korban berikutnya lagi dengan kasus yang serupa. Tidak ada kekayaan yang instan. Zaman sekarang itu 2023, jangan percaya ke hal yang seperti itu. Apalagi zaman yang semakin modern ini. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian mau kaya, itu kalian harus usaha, berdoa dan berusaha gitu ya. Sejauh ini juga banyak penipuan-penipuan yang berkedok seperti arisan online, penggandaan uang, investasi online, dan memang semua itu palsu. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.